Halo, Shalom Arcang. Thank you untuk komentar dan pertanyaanmu. Harusnya kalau saya live kamu request naik bertanya, jadi kita bisa ngobrol tektokan dan saya bisa gali sampai sejauh mana kamu tidak mengerti atau tidak paham. But it's okay. Sekali lagi thank you untuk setiap komentar termasuk pertanyaannya. Ini yang kedua. Ya, saya tahu ada pertanyaan satu lagi, tapi tetap akan saya jawab. Tenang ya. Untuk dapat hidup kekal mempercayai Yesus sebagai apa, Ibu? Tuhan atau utusan? Jawab ya. Oke ya. Teman-teman, sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul ke dunia, inkarnasi ke dunia, jelma ke dunia, turun ke dunia menjadi manusia. Yesus Kristus itu kedudukannya adalah penguasa di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Itu clear ya. Mau percaya atau tidak, that's not my business, bukan urusan saya, tapi saya harus beritahukan itu kepada kamu ya, karena itulah pentingnya ruang dakwah Kristen Indonesia. Sebagai apa? Yesus Kristus itu disebut guru, tetapi dia guru di atas segala guru. Tidak ada guru yang mengajarkan sesempurna seperti ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut imam, betul, dia adalah imam agung, pengantara antara Allah yang sejati dengan manusia. Ya. Lalu Yesus Kristus juga disebut nabi, betul, dia adalah nabi di atas segala nabi. Tidak ada nabi yang seperti Kristus. Karena apa? Karena ketika dia lahir pun ya, dia sudah disembah. Bahkan orang Majus yang mewakili orang-orang kafir, orang-orang intelektual, orang-orang konglomerat di zaman itu datang dari jauh untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang persembahan bagi raja di atas segala raja. Ya, Yesus Kristus kerajaannya sampai hari ini tidak berakhir. Ya, Mesopotamia berakhir, Persia berakhir, Romawi berakhir, tetapi kerajaan Kristus, kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus juga dipanggil raja, raja di atas segala raja. Ya, raja di atas segala raja, imam di atas segala imam, nabi di atas segala nabi, guru di atas segala guru. Ya, dikatakan tuan di atas segala tuan, yaitu Tuhan. Nah, dikatakan utusan, betul ya, tetapi utusan Yesus Kristus itu berkualitas sorga, bukan berkualitas dunia. Ya, di mana Yesus Kristus diutus dulu ya, sebagai hakikat Allah. Dia diutus oleh sang sumber, yaitu Bapa, untuk boleh datang ke dunia menjadi manusia. Nah, kalau manusia-manusia di bumi itu kan lahir dari sahwat ibu dan bapaknya dulu. Jadi manusia dulu, berdosa dulu. Apalagi yang kalau ngaku-ngaku ditunjuk jadi nabi sudah bangkotan usia 40, 45, 50. Wah, itu dia sudah puas itu berjima kemana-mana. Lalu dia mengutus atau diutus dirinya menjadi nabi. Wah, itu kualitasnya berbeda. Yesus Kristus sebagai Allah dengan hakikat yang kudus, sakral, agung, mulia, diutus dulu baru menjadi manusia. Sedangkan manusia di bumi berbeda. Makanya Yesus Kristus pun adalah utusan dari segala utusan. Utusan-utusan dari dunia selesai untuk di dunia saja. Tetapi utusan yang dari sorga itu berlaku di sorga dan berlaku di dunia. Bahkan berlaku di dunia orang mati. Jadi kamu mau menyembah dia sebagai Tuhan, oke. Karena hanya dia yang mampu menunjukkan kekuasaannya di sorga, bumi, dan dunia orang mati. Kamu mau menyembah dia sebagai utusan, oke. Tetapi dia utusan yang berhakikat Allah itu sendiri. Bukan utusan dari gua-gua yang gelap di mana iblis bersemayam di dalamnya. Tentu tidak. Jadi kalau kita mau singkatkan, bisa jadi ada orang yang diutus oleh iblis untuk pura-pura menjadi nabi atau utusan-utusan dalam tanda petik. Tetapi Yesus Kristus jelas berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa adalah sang sumber kuasa, Allah tertinggi Maha Esa. Ya, demikian Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memiliki satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Nah, so no problem kamu mau sembah dia sebagai apapun, selama kamu percaya bahwa dengan mulutmu kamu mengaku dia adalah sang juru selamat itu sendiri, yang sudah mati bagi kamu, bangkit bagi kamu, kembali ke surga bagi kamu, dan akan datang kembali untuk yang kedua kali ya, maka kamu pun diselamatkan. Tidak penting status-status yang tidak jelas, itu tidak penting. Ya, yang penting hatimu mau sembah Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai utusan dari sorga.
Jangan menyembah manusia-manusia berdosa yang sudah puas berjima, lalu mengutus dirinya atau menjadikan dirinya, mengangkat dirinya sendiri tanpa saksi menjadi nabi. Wow, itu kacau balau ya. Saya juga bisa mengangkat diri saya sebagai nabi. Ayo, sembahlah saya utusan dari negeri Konoha. Hanya iblis yang minta dirinya disembah. Karena Allah sejati, Tuhan sejati tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ya, tetapi Allah sejati, Tuhan sejati hanya perlu membuktikan melalui segala kuasanya yang melampaui akal pikiran. Allah berkuasa dalam sejarah, Allah berkuasa dalam seluruh umat manusia, Allah berkuasa dalam alam semesta. Allah yang berkuasa, yang hidup, yang bereksistensi itu, yang bisa menunjukkan kuasanya itu, telah datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, diam, tinggal di tengah-tengah manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi firman Allah itu bisa menjadi manusia karena Allah maha kuasa, maha hadir, omnipresent, transcendence, ya. Itu Allah yang benar. Tapi kalau Allah buatan manusia tidak bisa menunjukkan kuasanya. Bahkan kalaupun mau direka-reka, dia akan datang ke dunia, firman itu menjadi buku atau batu. Wah, ini sesuatu yang berbeda ya. Antara manusia dengan buku dan batu, tentu manusia itu bernilai tinggi. Ada kekalnya dibanding benda-benda mati. Sekali lagi, sembahlah Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, termasuk kamu. Yes or no? That's your business, not my business. That's your problem, not my problem. Bukan masalah dari dunia ini, tapi masalah bagi dirimu sendiri. Ya, itu urusan dirimu sendiri. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan karena upaya manusia, tetapi karena Allah memberikannya, menganugerahkannya, dan kita meresponnya, menerimanya dengan rendah hati. Oke? Percaya atau tidak percaya, sekali lagi kembali kepada teman-teman. Karena result itu otoritas Allah. Saya bertanggung jawab untuk memberitakannya. Saya dipanggil untuk menyampaikannya. Tapi saya tidak berkewajiban membuat Anda percaya. Oke, shalom, salam sejahtera. Sekali lagi buat kamu. Tuhan memberkati ya.